Kan kalau yang sejak ini Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jamaah pengawasan menjelang buka Masjid Kiai Suja. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang memperoleh syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai bab al-mubadarah ilal khairat. Ini artinya apa ya? Jadi babul mubadarah ilal khairat, bab tentang bersegera dalam kebaikan. Oke. Mulai dari qala musannif berkata di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran gitu. Tapi kalau tidak ada surat namanya Alu Imran gitu. Tapi kalau ada surat Ali Imran, aslinya Alu Imran, benar gitu. Tapi karena ada suratnya jadi mudhaf ilaih gitu. Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini biasanya ayat-ayat yang digunakan pasca lebaran, pasca puasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, dan memperoleh surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu barangkali sudah hafal semua ayatnya gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di sini dijelaskan dalam keterangan Al-Imam An-Nawawi, al-isra ila syai'in. Jadi yang dimaksud wasari'u itu berlomba-lomba, bercepat-cepat. Fastabiqul khairat, menjadi yang terdepan, berlomba, bertanding, berkontestasi, bersaing, ini pun ansar kalau dalam kebaikan. Tapi kalau segera atau berkontestasi dalam keburukan, ampun, jangan sampai. Jadi maka fastabiqul khairat, musabaqah, sabiqu, ya seperti itu. Maka di sini al-ma'ani dikatakan bahwa perintah untuk berlomba dalam kebaikan itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang Allah, apakah di dunia kita dibolehkan berlomba-lomba mengejar
dunia asal boleh mawon. Boleh. Boleh hukumnya ya mengejar dunia, tapi surat Al-Qasas mengatakan wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, di sini surat Toha menjelaskan, jadi dari surat Al-Imran kita ke surat Toha ayat 83-84. Ini ceritanya Nabi Musa gitu Pak Allah. Nabi Musa titip ke Nabi Harun saudaranya gitu. Aku titip kaumku mana gitu kalau untuk bahasa kita. Titip riyen gitu. Mau kemana Nabi Musa? Nabi Musa mau ke gunung, ke bukit. Yang bukit itu namanya Tur Sinai. Tur. Dalam Al-Quran dikatakan Watin waturi sinin yang dulu diperebutkan oleh beberapa negara, termasuk Israel merebutkan Gunung Sinai, karena Gunung Sinai ini memiliki sejarah yang amat penting bagi orang-orang Bani Israel, sehingga orang Yahudi getol untuk mempertahankan itu adalah tanah yang dijanjikan, itu adalah tempat Nabi Musa menerima the Ten of Commandment, menerima perintah, menerima wahyu. Maka mereka sangat getol sekali. Tapi untuk saat ini daerah Sinai menjadi milik negara Mesir. Dulu ada perang sampai memperebutkan Sinai. Nah, kemudian dikatakan mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu? Jadi kaumnya ditinggalin oleh Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun. Aku titip kaumku sekian, seperti bahasa kita. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, mereka itu nanti akan menyusul aku dan aku bersegera kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, agar engkau ridho. Di sini apa? Bersegera, cepat-cepat untuk menuju Allah, menuju Tuhan. Ngerti nggih? Nah, niku ceritanya kan wonten ceritanya kalau orang-orang Yahudi niku kan ternyata mengingkari janji ya Bapak Ibu gitu. Wa rafa'na fawqahum tur. Jadi ibadahnya orang Yahudi itu kan dia menghadap ke atas. Ada sejarahnya, kenapa? Karena nanti kalau dia itu membangkang akan ditimpakan gunung, akan ditimpakan bukit ya di atas kepala mereka, sehingga kalau kita lihat di tempat-tempat ibadah mereka itu kadang mereka nggak ke atas seperti itu. Maka itu ibadahnya orang yang Yahudi. Qalatum mulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Bersegera menuju kebaikan supaya Allah ridho. Nah, bersegera bercepat-cepat boleh hukumnya karena bersegera menuju kebaikan menikah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan dalam kebaikan dunia dan akhirat tentunya. Menurut ulama, untuk menuju kehidupan akhirat, orang perlu membuktikan di kehidupan dunia. Dunianya biasanya harus beres dulu sebelum nanti menuju akhirat. Ada seorang ibu pernah saya sampaikan mungkin kaya raya, dan setelah mendengar pengajian wah saya nggak usah mikir dunia saja. Nah, terus ada yang mengatakan ampun, nanti kalau jenengan nggak mikir dunia, siapa yang akan memberi makan fakir miskin? Ya, anak-anak yatim itu sinten saya ngasih makan. Kalau ibu hanya memikirkan akhirat tok, tanpa memikirkan dunia, bereskan dulu kehidupan dunia. Artinya boleh kita itu kaya, boleh kita itu sukses, tapi itu adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Nah, Allah tadi berfirman, Allah berfirman yang saya sampaikan, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah.
wala tansa nasibaka minat dunia. Ini adalah namanya teologi afirmasi, teologi afirmatif. Ya. Nyun ngapunten kalau dalam perlombaan nek boten tenanan kira-kira saged menang boten kira-kira. Nek wong Islam boten tenanan, enggak bersungguh-sungguh, mungkin hanya main-main dalam kehidupannya, oke? Nah itu mesti kalah. Karena dalam permainan pertandingan itu yang menang itu yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar, dan yang serius. Dalam kehidupan dunia sama, oke? Jadi ya, yang sukses itu biasanya yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras. Nah ini biasanya ya, seperti itu. Oke. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, di sini ada namanya musabaqah, saling tasabuk, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tahun 2050 itu diprediksikan umat Islam itu hampir mendekati seperti umat Nasrani secara kuantitas, secara banyaknya. Wah, tenan jadi Islam itu adalah agama tercepat perkembangannya di Eropa dan di Amerika. Ya. Jadi ketika perkembangan sangat cepat, apakah ya secara kualitas itu juga menunjukkan baik, sekarang yang menguasai ekonomi dunia itu orang-orang Yahudi, Bapak Ibu rahimahullah, gitu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Jadi kalau dalam agama Yahudi ini buatan keturunan ini, buatan sakit melebut agama ya Yahudi, makanya mereka itu sedikit terus gitu. Tapi yang merusak dunia gitu. Muslim, Kristen itu hampir sama tahun 2050 atau tahun 2050. Kalau orang yang saya kasih sehat badan gitu, mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan kita sehat semuanya gitu, panjang umur gitu. Jadi amin ya rabbal alamin gitu. Mantola umruhu khairun nas, mantola umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Yang panjang usianya dan yang paling baik amalnya. Ya. Jadi bonus demografi umat Islam itu nanti akan banyak. Ya, tapi apakah secara kualitas bisa bersaing, bisa berlomba? Ya, kita nantikan. Wallahu a'lam. Tapi dengan angka seperti ini, Bapak Ibu, negara dengan produksi, dia menjadi produsen ya, kendaraan. Contoh salah satunya adalah mobil. Ya. Nah, ini kira-kira 10 negara ini ada yang negara Islam bukan kira-kira? Bingung kan gitu. Jangankan produksi mobil gitu, sabun bukan sabun produksi gitu. Gayung. Saat ini tapi pun lumayan rasanya. Yang made in Indonesia pun mantep atau gitu. Made in Indonesia gitu. Made in Arab. Bapak Ibu datang ke Saudi Arabia atau gitu, umrah atau haji itu dari tusuk gigi atau gitu, sampai ada itu made in Cina atau gitu. Wah, ini pecisku made in Madinah ya buat ternyata made in Indonesia. Arep golek nama jubah saking Palestina, jubah saking Mekah sama Madinah. Ternyata made in apa? Cina. Gitu. Jadi ya negara Arab masih banyak yang menjadi konsumen, belum bisa bersaing untuk yang pertama teknologi. Kita doakan, ya mudah-mudahan umat Islam bisa bersaing tasabuk musabaqah bil khairat dalam dunia, terlebih lagi tentang kehidupan di akhirat. Jadi urusan dunia selesaikan dulu. Cina, Amerika, Jepang, India, Korea, Jerman, Meksiko, Brazil, Spanyol, Thailand, belum ada negara Muslim.
Nah ini kalau dilihat ya masih menjadi importer, belum eksportir. Nah ini perkembangannya seperti ini. United Nation UNDP Development Program itu umat Islam masih belum bisa menjadi yang teratas. Lihat dari indeksnya. Bapak Ibu, Nabi pernah berlomba apa buatan kira-kira? Nabi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengikuti lomba ternyata. Terus hadiahnya apa ya Mas? Ya, Nabi pernah ikut lomba. Jadi di zaman Nabi perlombaan itu sudah ada. Bahkan undian itu sudah ada juga. Bahkan sebelum kanjeng Nabi di zamannya Nabi Yunus mereka undian sudah ada. Karena Nabi Yunus mereka ikut undian kalah metu medal ngapunten 2 kali sampai 3 kali namanya kan gitu. Nama Nabi Yunus lagi kan gitu. Begitu diundi keluar Nabi Yunus, akhirnya kalah undian Nabi Yunus yang keluar dari perahu begini supaya tidak penuh dan tidak tenggelam perahunya. Akhirnya Nabi Yunus dimakan ikan dan Nabi Yunus bisa selamat dari 3 kegelapan. Kegelapan hidup, kegelapan dalam perut, kegelapan hidup, kegelapan laut. Bapak Ibu Allah. Jadi kalau kita mengalami kegelapan itu ada salah satu doa yang sangat bagus. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus bisa keluar dari itu. Nah saat ini pausnya selesai urip mboten Mas kira-kira. Jadi ada orang mengatakan seandainya Nabi Yunus mboten nyebut ya, tidak berdoa pasti berada di perut ikan sampai hari kiamat. Jadi kira-kira pausnya sudah mati atau masih hidup? Ya, pausnya sudah mati Pak. Kecuali Nabi Yunus tasnya di dalam perut ikan, maka ikannya juga masih hidup. Maka falaulah jika tidak berzikir berdoa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus sudah keluar, oleh sebab itu saat ini wallahu a'lam ikannya pun ikut wafat. Niku dimakannya niku dimamah atau ditelan atau dipripun? Aneh-aneh ya pertanyaan Nabi Yunus atau dimamah atau kayak grill gitu. Pangus wallahu a'lam. Ikan yang sangat besar pun Oke. Nah, Rasulullah pernah memenangkan perlombaan. Ketika itu Anas bin Malik ditanya, "Wahai Aba Hamzah, wahai Anas bin Malik, apakah Rasulullah pernah melakukan lomba pacuan kuda?" Nah, maka Rasulullah menikah juga ikut perlombaan. Maka nama kudanya nama apa? Sabah. Nah itu. Rasulullah juga pernah berlomba bersama istrinya naik lomba balap kuda Wah itu beliau juga pernah. Jadi perlombaan itu hukumnya boleh asal bukan perjudian. Bedanya nopo lomba berjudi. Kalau lomba itu saya ikut lomba. Kalau menang dapat hadiah, kalah barang saya atau uang saya nggak ikut. Bedanya itu sama judi. Judi, yo, pokoknya kalau aku lomba, ya siapa sih menang, ya hartaku untuk kamu. Kenapa judi itu diharamkan? Karena ingin menguasai harta seseorang. Nah, ini kepentingan. Jadi perlombaan menang dapat hadiah, kalah tidak apa-apa, menikah diperbolehkan. Kalau bedanya sama judi, kalau judi itu ada harta kita yang kita ikutkan dan harta kita itu lenyap ketika kita itu kalah. Oke, tadi kalian undian apa Mas? Ya, itu nanti mungkin saya jelaskan di lain kesempatan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala
mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bayangkan surga yang luasnya langit dan bumi, arduhas samawati wal ard itu nggih. Mereka bagaimana seorang itu bisa memasuki surga tersebut? Kerugian terbesar ya, manusia, kerugian terbesar seseorang itu surga yang luasnya langit dan bumi, kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, itu kerugian sangat luar biasa. Padahal luasnya apa? Langit dan bumi, nggak masuk surga, masya Allah, betul gitu? Nggak ada iman dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Padahal Allah sudah siapkan apa? Surga yang luasnya langit dan bumi. Masuk surga rame-rame, masuk surga bareng-bareng. Ampun dikapling dhewe kaya remah ngoten nggih. Ikut aku masuk surga. Mboten ikut saya enggak masuk surga nggih. Ada mboten sing ngoten niku? Nggih, suatu kelompok yang tidak saya sebutkan ngoten nggih. Ada yang mengapling. Ya ikut kelompok kami masuk surga enggak ikut ya enggak masuk surga ngoten nggih. Seolah dia sebagai wakil atau orang dalam di surga. Nah, Bapak Ibu Allah, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW sedang mempersiapkan pasukan. Disiapkan pasukannya benar ya. Di perang Uhud ini kebetulan umat Islam mengalami kekalahan. Ketika perang Uhud, Rasulullah baru menyiapkan barisan. Ada seorang pemuda namanya Umair bin Al-Humam. Umair Al-Humam ini kok bertanya kepada Nabi, seorang pemuda yang sangat kendel, yang sangat berani. Wahai Rasulullah, ya, kalau saya berperang hingga saya syahid, itu tempat saya di mana kira-kira? Rasulullah mengatakan, engkau di surga. Wah, kemudian ya, Umair tadi baru makan kurma, tidak sampai kurmanya habis, itu sebagian dilepeh, dibuang, loh, dilepeh, dibuang, dan ada yang mengatakan sebagian lagi itu beliau bawa kurma sempal gitu, wah, kemudian dilemparkanlah kurma ke belakang, terus beliau maju ke depan. Kata beliau, kalau seandainya ini adalah hidup yang panjang, maka ketika aku tunggu masuk surga mendadak, kesuwen kesuwen lewat surga, maka beliau itu maju dengan luar biasa, akhirnya syahid di sana. Intinya bahwa kelamaan kalau masuk surga itu harus minyak dulu, Bayangkan sahabat itu kalau mendengar kalimat surga dan engkau adalah syahid, ya, itu beliau sangat semangat sekali, sangat merinding. Wah, ya Allah, surga ini. Kalau dia harus memakan semua kurma yang ada di tangannya, yang tadinya dimakan sisanya, apa? Kelamaan masuk surga. Jadi Umair bin Al-Humam ini sangat luar biasa, sangat patriotik. Ya. Nah, jika kita tidak bisa menyaingi orang-orang soleh dalam ibadah, maka saingilah mereka dalam memohon ampun pada Allah. Ya, jadi intinya bahwa kita harus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Min asbab al-maghfirah, di antara sebab-sebab memperoleh maghfirah dari Allah, ampunan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Okay. Yang kedua adalah sholat Jumat. Okay. Kalau perempuan gimana? Boleh nggak? Angsal buatan secara fikih sholat Jumat bagi perempuan, Bapak Ibu? Kenapa? Boleh nggak? Okay. Jadi ada fatwa yang mengatakan ya, boleh saja. Tapi sholat Jumat menikah gugur ya kepada 3 orang. Oke, salah satunya adalah wanita. Tapi kalau
ulama yang membolehkan, boleh. Asalkan softnya itu dia dikata ngoten nggih. Boleh-boleh mawon kalau mau ikut. Alasannya kenapa? Punya hak untuk mendengarkan khutbah daripada sing lanang turu kabeh ngoten nggih. Mending sing wedok ngoten nggih. Masya Allah, saya pernah sholat Jumat ya. Itu samping saya itu Masya Allah, mungkin karena capek bekerja ngoten nggih. Wah, itu khotibnya naik ya, masih tidur. Begitu khotibnya turun masih tidur. Jadi tidak melihat khotibnya sampai ngoten nggih. Dibangunkannya ya, ketika itu dibangunkan ya, setelah itu bingung kan. Jadi sangat nyenyak sekali ngoten nggih. Tapi pun pikantuk pahala ngoten nggih. Ya, sampun niatnya sholat Jumat, tapi di satu sisi dia tidak memperoleh fadilah khutbah. Ya, khutbah Jumat. Kemudian yang ketiga dari sebab-sebab memperoleh maghfirah adalah beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi Ramadan Bapak Ibu. Monggo sami-sami ya kita siapkan. Oke, insyaallah Ramadan ya yang dimulai tanggal 1 Ramadan. Oke. 1 Ramadan, 1 Maret, oke. Ada yang 2 Maret di sini? Orang Indonesia itu memang secara sosiologis ya masyarakat kita itu nek poso pengen sing paling suwe, tapi nek Idul Fitri pengen sing paling cepet gitu ya. Jadi kalau ada Idul Fitri paling cepet, wah itu namanya talfik dalam beribadah. Secara fikih tidak boleh mentalfikkan seperti itu, nggak boleh. Harus konsisten gitu ya. Tidak boleh nek poso pengen sing paling suwe, tapi nek pas Idul atau Riyaya itu milih yang paling cepat gitu gitu. Itu namanya talfik dalam mazhab fikih. Nah, Bapak Ibu yang Allah, ini ada hadis yang menjelaskan tentang bersegera beramal ya, sebelum datangnya fitnah. Jadi kalau kita ingin katakanlah sholat 5 waktu, jangan ditunda. Kalau kita ingin mungkin sudah punya harta, mau daftar haji, ya segera mendaftar. Nah itu nanti itu malah bahaya, okay? Karena nanti nggak tahu apa yang terjadi di hari depan, kita tidak tahu. Ya, ini hadis penjelasan tentang ya, bersegera menuju amal atau bersegera beramal. Rasulullah bersabda, "Badiru bi a'mali fitan, kaqita'in minal laili mudlim, yusbihu rajul fiha mu'min wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'atinahu bi aradi minad dunya." Oke, bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan tunda, oke? Jangan tunda amal soleh, jangan tunda pekerjaan. Sebab kalau ditunda bahaya. Kenapa? Nanti datangnya fitnah, datangnya ujian, akan datang godaan, akan datang keadaan ya yang kita nggak tahu. Ya, malam jadi siang, siang jadi malam. Orang beriman pagi hari, sorenya sadar kafir, atau sebaliknya, oke? Sore harinya beriman, paginya kafir. Ya. Kemudian juga di sini dikatakan ada yang menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Nah, di sini mengandung sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu yang Allah. Jadi jangan pernah menunda kebaikan. Kalau kita menunda sedikit pun dari kebaikan, maka bahayanya apa? Nanti kita nggak tahu kapan kita itu bisa melakukannya lagi. Jangan-jangan nanti bisa kita sakit, atau nanti wallahu a'lam sampun boten wonten. Orang di udara bisa jatuh, orang di laut bisa tenggelam, orang di daratan bisa kecelakaan. Kita tidak tahu. Kalau mau pengen berbuat baik pada orang tua, segera berbuat baik. Ya naudzubillah, ya mumpung
Makanya kalau yang masih punya orang tua, masih hidup, ya birrul walidaini itu salah satu amalan yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi kalau nanti naudzubillah, orang tua sudah tidak ada, kita menyesal. Saya beberapa minggu yang lalu kepanggil Bapak Ibu, ada seorang yang ditinggal wafat kedua orang tuanya. Jadi mau ngurus balik nama, mau ngurus apa? Balik nama. Harta peninggalan dari orang tua, masya Allah, ya, 2.500 meter, ya, itu rumah sama pekarangan, ya, strategis banget, ya, nilainya itu miliaran, ya. Pergi ke suatu tempat untuk ngurus balik nama. Ada satu oknum yang mengatakan, Mas, saya minta persenan, gitu. Saya minta apa? Persenan. Kata oknum tadi, masya Allah, ini jenengan niku pun alhamdulillah, ya, ditinggali, ya, peninggalan tanah yang begitu luar biasa oleh orang tua. Kata teman saya tadi, anek kalau pengen milih, saya lebih milih orang tua saya daripada tanah itu. Nah sekarang nggak ada apa-apanya loh. Ya, saat ini saya pengen berbuat baik, birrul walidaini itu surga saya kok. Malah milih apa? Materi harta benda yang mungkin tidak akan memasukkan saya ke dalam surga dan seperti itu. Jalur persenan. Jenengan itu alhamdulillah betul ya. Dapat tanah yang begitu luas. Saya hanya minta beberapa persen. Terus sama teman saya, ya saya kalau mau milih, saya mending milih orang tua saya kok. Bayangkan bahwa kemudian teman saya itu mengatakan, mudah-mudahan itu tidak terjadi, tidak terjadi kepada jenengan saya oknum tadi. Kalau saya ingin milih pundi kira-kira wah. Akhirnya diam saja tadi yang oknum yang tadi sebut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ya mumpung orang tua masih sehat, namanya kita birrul walidaini. Mumpung jasad kita masih oke, betul nggih? Fisik kita masih oke, terus nek ajeng ngaji, mboten usah nunggu tuwa, betul nggih? Tidak usah nunggu napa mungkin. Kalau mau tobat tidak usah nunggu napa ke tanah suci. Besok lewat tobat, nek wis aku mangkat haji, betul nggih? Nek wis aku mangkat umroh. Ya tobat sekarang saja, tidak apa-apa kok. Bahwa Allah Maha mengampuni, Allah Maha melihat. Nanti jangan-jangan nggak bisa berangkat, ya, kita tidak tahu. Teruslah berbuat baik. Nah, badilu bi amal maksudnya bersegeralah, cepat-cepat, jangan menunda-nunda. Al-amal di sini itu para ulama mengatakan amal soleh, dan amal soleh hanya bisa diraih dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba kanjeng Nabi. Itu syarat diterimanya sebuah amal. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ada yang sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas. Dua hal ini harus dipenuhi Bapak Ibu Allah. Makanya kita beramal, kita nggak tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk surga. Pernah saya sampaikan kemarin ini, mana amal kita yang menyebabkan kita itu masuk surga, yang menyebabkan Allah itu ridho. Barangkali sholat kita malam hari, barangkali puasa kita Senin Kamis, puasa wajib, barangkali sholat sunnah kita, barangkali birrul walidaini kita, barangkali sedekah kita, wallahu a'lam, mana yang diterima oleh Allah, mana yang bisa menyebabkan kita itu masuk surga, wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, berikhtiar, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengerjakan amal sholih. Jangan pernah menunda. Biasanya kalau menunda itu enak sekali rasanya menunda itu, tapi ya kalau mau yang masih kerja kita, nah itu numpuk.
besok numpuk mulai, tunda mulai, numpuk. Bismillah, yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan, yang nggak bisa ya ikhtiarkan. Nah, fitnah itu ujian, cobaan, kemudian juga apa? Banyak ya arti fitnah. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza tasyahhada ahdukum falyasta'ir billah." Kalau kalian itu tasyahud, kata Nabi, mintalah 4 perkara. Yang pertama apa? Mintalah selamat dari neraka jahanam. Yang kedua apa? Mintalah selamat dari azab kubur. Yang ketiga, mintalah supaya tidak ada fitnah dalam kehidupan dunia dan nanti setelah kematian. Dan yang keempat adalah mintalah supaya tidak terjadi fitnah atau tidak dapat fitnah masih ad-dajjal. Kalau Rasulullah mengatakan masih ad-dajjal, itu artinya dajjal. Tapi kalau Rasulullah tidak menyebutkan masih, dajjaluna lumayan. Berarti apa? Sakit dajjal palsu. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Memang nonton masih dajjal palsu. Sifatnya seperti dajjal. Hobinya apa? Berbohong, berdusta, membuat fitnah orang sana sini, betul nggih? Nah, tengok. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan masih ad-dajjal, berarti dajjal itu sendiri yang nantinya akan turun, membuat keonaran, bisa mendatangkan hujan dari langit, bisa menumbuhkan pohon dari tanah, dan bisa bahkan menyeret orang yang mati sampai dia hidup. Dan nanti menjadi lawannya adalah Nabi Isa alaihi salam. Niku cerita nopo niku ada hadisnya gitu Bapak Ibu. Nabi Isa akan turun, menghancurkan salib, membunuh babi, dan perang melawan dajjal. Nabi Isa itu ketemu kanjeng Nabi di mana katanya? Di pas Isra dan Mi'raj, betul gitu ya. Rasulullah bertemu 8 nabi ketika itu. Loh niku pripun kok ketemu? Padahal belum ada akhirat. Nah, itu kan perkara yang gaib di Bapak Ibu Allah. Bahwa Isra Mi'raj yang kita peringati ya kemarin Senin ya. Senin apa Minggu? Ahad nama Senin. Tanggal 27 betul mawon nggih. 27 Rajab. Pas Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ulama yang mengatakan Nabi ingin diberangkatkan ya, karena Rasulullah menika adalah utusan Allah dan sudah mengalami banyak cobaan. Setelah perang Uhud ada satu kejadian yang membuat Rasulullah itu sangat sedih Bapak Ibu, yaitu kejadian Taif. Ya, kejadian Taif ya, 90 km dari Mekah ya. Mulai dari anak kecil sampai dewasa semua melempari Nabi, semua memusuhi Rasulullah SAW. Sudah ditinggal wafat 2 orang tercinta, satu dalam rumah, satunya luar rumah. Dalam rumah itu Khadijah, luar rumah Abu Thalib. Menarik ini Abu Thalib ini. Jadi menurut kitab Asna al-Matalib Finajah Abu Thalib. Abu Thalib itu sebenarnya mukmin Bapak Ibu. Ya, sebenarnya mukmin, tapi tidak mau melafazkan kalimat syahadat atau tidak ingin menampakkan keislamannya. Kenapa? Karena kalau beliau menampakkan keislamannya, Rasulullah tambah-tambah dimusuhi. Rasulullah tambah-tambah brutal orang-orang kafir Quraisy itu kepada kanjeng Nabi. Kan Abu Thalib bagian dari mereka, gimana? Maka ya Abu Thalib ini orang yang sangat mencintai Nabi dan melindungi Rasulullah. Di dalam kitab Asna al-Matalib dikatakan paman ya Abu Thalib itu mukmin tapi tidak muslim. Dia masih punya keimanan tapi dia enggan ya mendeklarasikan keimanan. Kenapa? Karena mendeklarasikan keimanan maka bagaimana dengan
ponakannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sedih banget ditinggal dua orang ini kan gitu. Ya, sudah ditinggal dua orang, masih dilempari, masih terluka, dan ini adalah hal yang terberat. Ya, itu setelah perang Uhud masih berat yang ke Taif kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kemuliaan Rasulullah, hatinya mulia kan gitu. Sudah dicederai, sudah dilukai, sudah disambit, tapi bukan didoakan ya untuk jelek. Kalau kita membuat kita berselisih sama tetangga kita, kadang disumpahi tak dengake, tak dengake lah. Tapi kan Nabi coba lihat dengan kemuliaan hati beliau, Masya Allah, Bapak Ibu. Apakah ada yang semulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya kasih dongeng elek, mati dongeng apik. Allahumma anti qaumi fa innahum la ya'lamun. Illam takun ghadiban alayya fala ubali. Masya Allah, itu doanya mungkin panjang ini. Monggo barang-barang banyak yang bertanya. Baik, apakah ada pertanyaan dari saudara sekalian? Ada pertanyaan? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saat ini kan banyak barang-barang yang dijual itu produk yang pro Israel ya, sementara sudah banyak juga himbauan untuk tidak dibeli barang itu. Nah, sebenarnya saya juga inginnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita masuk ke toko kemudian lihat barang-barang yang promo itu namanya emak-emak ya. Jadi hal itu jadi terlewatkan. Jadi saya tidak, padahal keinginan itu ada gitu, tapi setelah lihat promo malah kita beli ya, padahal setelah di rumah baru ini kan produk Israel, produk yang pro Israel. Nah seperti itu, jadi niat saya itu dikalahkan oleh dunia ya. Jadi mohon pencerahannya Ustaz untuk hal seperti ini karena ya sering terlupa ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya pertanyaannya. Kok sama ya? Jadi Bapak Ibu Allah, sebisa mungkin yang betul-betul pro, yang ngapunten inisialnya McDonald, ya, McD, kan gitu. Inisialnya KFC, kan gitu. Burger King, kan gitu. Nah, itu yang utama banget dan jelas-jelas, ya, yang ngapunten, ya, yang produk-produk yang sangat mendukung, ya, itu alhamdulillah saya dan keluarga saya sudah menjauhi, saya sudah paling enggak itu, paling enggak tidak seperti itu. Juga dari sabun alhamdulillah sudah ganti, wangi angin ini. Juga mohon maaf untuk parfum, cari yang mungkin dalam negeri, alhamdulillah. Kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, paling enggak sebagian yang mendukung banget tuh, itu aja. Kalau saya itu, tidak apa-apa. Kita memang nggak bisa lepas. HP-nya dari mana? Laptopnya, sepatunya, bajunya dari mana? Gitu. Kalau belum bisa semuanya, maka sebagian, ya kita harus peduli. Saya pernah di suatu masjid, itu khotibnya Bapak Ibu, Masya Allah. Belum pernah saya melihat khotib yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kata khotibnya, Bapak Ibu kalau sampai Bapak Ibu makan di situ atau Bapak Ibu sama saja dengan ya membunuh orang-orang Palestina, kan ya. Silahkan ya. Pernah saya mendengar khotib seperti itu, langsung ditunjukkan kalau dari Jalan Gordian itu ada seperti itu, ya. Itu
khotibnya ini luar biasa banget. Nah, jadi kalau memang tidak bisa semuanya, maka sebagian mawon yang benar-benar yang pro Bapak Ibu teman-teman. Di Malaysia, di negeri Perlis, di pojok utara Malaysia, itu mufti berfatwa bahwa itu adalah mendukung Israel maksudnya. Itu langsung pukul, ya, langsung pukul Bapak Ibu teman-teman. Jadi sudah masyarakat ketika itu meninggalkan karena kekuatan fatwanya itu mengikat. Kekuatan fatwa ya di negeri Perlis di Malaysia itu mengikat. Ada kelompok yang sesat, langsung sama muftinya itu sesat, semuanya dibrandel, kemudian ditangkapi oleh polisi ketika itu. Nah, di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena basisnya adalah ormas, basisnya adalah tausiah, taujihat, arahan, anjuran mawon, betul ya? Tapi yang bilang masyarakat Indonesia menika masyarakat yang cinta Palestina. Jadi untuk berderma kepada orang-orang Palestina, Indonesia itu luar biasa, dermawan banget. Orang-orang Indonesia itu dermawan, Bapak Ibu, luar biasa orang Indonesia. Gimana? Sebab itu, kalau tidak bisa semuanya, maka sebagian mawon. Nanti produk sendiri, terutama itu dipayoni gitu. Atau Bapak Ibu suatu toko, suatu jual barang-barang itu, maka ya bismillah saja beli barangnya tetangga yang jual. Salah satu untuk menguatkan ekonomi umat Islam seperti itu. Kata kira-kira itu kalau nggak bisa semuanya sebagian, yang terutama yang betul-betul getol membela Zionis. Satu lagi mungkin, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam bermasyarakat sering menghadapi atau nggak pernah menghadapi orang tua kita ingin beramal saleh tapi keburu tinggal. Nah, tidak semua ahli warisnya itu menyetujui amalan tersebut, Pak. Artinya warisnya itu ada yang bersikokoh, saya tidak mau diganggu gugat hak saya sebagai ahli waris. Apakah menghadapi seperti itu cukup diberikan ketika siapa yang mau, atau harus dikurangi dulu dari warisan yang ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tidak mau diganggu gugat ahli warisnya? Iya, ahli waris tadi. Kan harus dikeluarkan amalnya tadi yang sebenarnya dia ingin mewakafkan. Ini kan harus diambilkan dari warisan. Tapi ada yang tidak setuju. Terima kasih. Kalau orang tua atau yang meninggalkan harta tadi, kalau kosong ini saya wakafkan. Nah, ini lebih baik ketika masih hidup atau dia berpesan, ya, itu ada hitam di atas putih, ada sertifikasi wakaf. Sebab orang buatan seperti itu, ya, di Jogja ini ada orang tuanya mewakafkan tanah, tapi menjadi sengketa bagi anak-anaknya, sehingga tanah yang tadi diwakafkan sampun dibangun sekolah, sampun dibangun masjid. Ahli warisnya nggak terima,
masjidnya sisan didol loh gitu. Gimana Pak? Wonten? Karena apa? Tidak ada sertifikasi wakaf. Kalau memang betul-betul ya orang yang mau meninggal itu mau wakaf, langsung diurus, oke? Seperti itu. Maka kalau namanya wakaf itu harus hitam di atas putih. Tidak hanya sebatas kata-kata, kecuali ya sudah berwasiat ya pada anaknya yang soleh ya Pak, itu besok buat diwakafin boleh nggak? Atau pahalanya mengalir betul bagi orang tua yang sudah meninggal, kemudian anaknya berwakaf atas nama orang tua. Nah di sini dikatakan ya orang yang sudah meninggal itu bisa disebut sebagai subjek hukum, maka insya Allah boleh. Ngerti ya? Umpamanya si A mau berwakaf pada orang tuanya yang sudah meninggal, itu insya Allah harus boleh atas nama beliau dan insya Allah pahalanya sakit. Ngerti ya? Dalilnya apa? 3 yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan sedekah jariah. Rasulullah kata anak soleh bukan berarti anak kandung Pak, anak ideologis bisa, anak yatim yang kita nafkahi setiap bulannya sedekah, itu yang tidak terputus. Karena di situ Rasulullah tidak mengatakan al-waladu, tapi Rasulullah mengatakan waladun. Jadi anak secara umum bisa anak kandung, bisa anak ideologis, bisa anak yatim piatu yang kita nafkahi setiap bulannya. Luar biasa gitu. Jadi nanti boleh dimusyawarahkan orang daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena yang namanya harta itu siapa Pak yang buatan kepengen gimana? Ya sak soleh-soleh ngomong kadang kepengen juga gimana? Yang namanya harta mal, yang namanya mal itu condong dan orang condong hatinya ke situ. Mungkin dia butuh untuk diwakil. Ada yang saya nggak mau diwakilkan, ini kan hak saya, ini kan warisan saya. Nah, monggo dirembak mawon. Saya kemarin baru dikonsultasikan atau dimintai konsultasi orang Banten. Itu tanahnya itu 10 hektar. Anaknya itu 9 anak. Semua 8 anak itu minta semuanya dijual karena orang tua sudah nggak ada. Tapi yang getol itu satu ini nggak mau dijual. Jadi sepertinya anak ini sampai wafat baru bisa dibagikan waris dijual karena nilainya fantastis sekali dan tidak mau menjual Pak ini. Padahal 8 anak-anaknya tadi pengen dijual, pengen dibagi semuanya, tapi ada satu ya kakaknya ini nggak mau jual. Itu sama ya kan, sama kejadian kayak bapak ini. Tadi dirembak mawon, musyawarah dan tentunya dengan yang baik. Jangan sampai putus silaturahmi gara-gara harta, gara-gara warisan putus silaturahmi kan gitu. Itu banyak kalau itu. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya kita Mas ya sudah mau berbuka. Saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Wayan Ustadi yang telah menyampaikan tentang materi di kajian kami pada sore hari ini. Sebelumnya kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kami informasikan bahwa Masjid Suja
baru membutuhkan proyektor. Jadi kami dalam 1 bulan ini proyektor kita baru rusak, dan sementara kita baru pinjam proyektor di teman kita, Mas Soleh.